Pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Indonesian Television News. Sejumlah informasi menarik dari seluruh tanah air akan kami hadirkan untuk Anda. Dan inilah Indonesian Television News selengkapnya. Suara lantang Nurdin Habim dan Emil Kartika Chandra dari Gedung Dewan soal anggaran media pada paripurna LKPJ Bupati Rabu 3 Mei 2023 seakan mewakili sejumlah media dan wartawan yang diperlakukan diskriminatif oleh pihak Sekretariat Dewan. Anggaran media di Sekretariat DPRD Lampung Utara seperti menjadi bola panas yang tak kunjung usai. Setelah pada tahun anggaran 2022 lalu, sejumlah wartawan terpaksa harus menggelar aksi demo sebagai buntut dugaan menguapnya anggaran media di Gedung Dewan yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah. Buntut dari aksi demo tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan pun kemudian terjun langsung ke Lampung Utara untuk melakukan pemeriksaan. Termasuk sejumlah media yang telah melakukan kerjasama atau MOU dengan pihak DPRD juga tak luput dari pemanggilan BPK untuk dimintai keterangan. Kini kasus serupa sepertinya kembali terulang untuk anggaran media pada tahun 2023. Kesan diskriminatif terhadap media yang dilakukan oleh pihak Sekretariat DPRD mengundang reaksi dari sejumlah wartawan dan media. Pasca Hari Raya Idul Fitri, ada beberapa media yang menerima pembayaran hingga ratusan juta dan puluhan juta. Namun, ada yang hanya 2 juta, 1 juta, 500 ribu dan bahkan ada yang tidak atau belum dibayarkan sama sekali. Keluhan para wartawan dan sejumlah media kepada Nurdin Habim dan Emil Kartika Chandra memantik keduanya untuk bersuara lantang kepada Bupati dan pimpinan Dewan untuk segera mengusut dan melakukan tindakan tegas terhadap oknum-oknum yang bermain anggaran media di DPRD. Kalau orang itu benar itu hak kalian, tapi yang paling penting adalah tidak diabaikan daripada yang memegang jabatan khususnya di bidang sekretariat ini, Bupati. Belum tentu ini Pak Sekwan mungkin ada bawahannya. Jadi saya mohon jangan melihat daripada unsur DPR ini. Siapapun juga yang menitipkan. Kalau tidak ada, tolong dikasih peninggalan Bupati. Nanti rusak putaran Bupati. Rusak kalau begini terus. Termasuk banyak yang nanya, kalau di mana mau makan itu 1,8 besar apa sih? Soalnya orang itu 30 ribu aja makan sehari, kok itu habis gitu. Dikali 30 juta. Kata saya silahkan cross check. Dan saya artinya sejauh itu wartawan ini Pak. Kalau mereka wajar, profesi mereka untuk hak mereka punya MOU dengan tidaknya senjang, dengan tidak keberatan, pasti mereka sakit hati. Ibarat ada logika dengan pemerintah hakim, kalau ada sesuatu hak saya tidak diberikan mungkin seperti itulah rasanya yang dirasakan antara pers dan media. Mereka ini orang-orang kita, mereka mitra kita, mereka salah satu merupakan pembangkit negara ini, mereka salah satu pilar negara kita. Kalau dalam putar khususnya, mungkin hanya itu Pak, pimpinan sorry. Masa uang masuk ke rekening pribadi diambil sama ketua dan lain sebagainya sehingga media tidak terbayarkan. Loh, apa ini lembaga kita ini? Katanya semua e-budgeting masuk ke rekening masing-masing. Ini masih aja yang ada di sini tidak ada tindakan dari kita pimpinan. Harusnya ada klarifikasi bahwa itu tidak benar apa yang disampaikan oleh saudara A saudara B. Yang benar adalah begini, nggak ada sampai sekarang klarifikasi baik dari pimpinan atau dari pihak yang mengatakan ini adalah pencemaran yang baik. Ini sudah hak bisa kita tuntut ini pencemaran yang baik kalau itu tidak benar. Tapi kalau benar klarifikasi pimpinan, kalau itu masih bersih-bersih lah. Ada yang sampai 14 tahun, 12 tahun masih bercokol di sini Pak Bupati. Pakai rumah kami aja masih bagus-bagus rumah dia daripada pakai rumah kami. Jadi artinya sudah lah, geser pasti ada apa loh? Bisa kami prioritaskan Pak Bupati. Saya ngomong ini kalau saya itu sudah ada 10 kali saya menyampaikan ada apa namanya evaluasi ASN. Nggak ada apa loh. Sebagaimana disampaikan saudara Nurdin tadi, jangan lihat di belakangnya Pak. Manakala dia tidak sesuai kinerjanya, tidak bagus kinerjanya, kredibilitasnya tidak bagus, moralnya tidak bagus, attitude-nya tidak bagus, ganti. Kalau memang kita mau membangun mengukur sinergi antara eksekutif dan legislatif, ini saya tolong lah Pak Bupati, tolong benar Pak Bupati. Orang-orang yang nyebut nama-nama pimpinan dan petinggi siapa? Jangan dibiarkan di sini ada apa sih sebenarnya? Untung kalau saya bisa punya orang apa saya begitu dia menjelekkan unsur pimpinan maksudnya nanti, coba PG siapa yang bisa? Ini enggak, biar kalau itu berkembang kemana-mana, nanti ditakut kesehatan.
Saya tidak menyuruh Apel untuk memeriksa ini apa ya, pada bisa kita bongkar semua. Pimpinan sudah berdiskusi, kami sudah mengingatkan pemerintah daerah bahwa rotasi itu harus terjadi. Gitu. SDM orang itu harus terjaga. Jangan nyumput. Iya, siap. Ya? Nah, Ketua, kita sudah mengetahui ASN yang mencatut nama kita, Ketua. Sementara ini baru katanya. Oh, baru katanya. Gitu. Baru katanya si A, si B. Tapi saya akan menempuh jalur hukum. Bahwa saya juga menerima laporan dari teman-teman media. Media ini memang sudah diakomodir, ada MOU-nya. Ya kami berharap ada sebuah pemerataan apa menjadi satu kesepakatan. Bila senjang tidak sesuai dengan kesepakatan, kawan-kawan media itu merasa dirugikan. Jadi saya anggap media kalau merasa dirugikan, sah-sah saja mereka untuk menyampaikan kekeluhan mereka. Nah, baik itu melalui media massa maupun media online, karena itu hak mereka. Saya sendiri jujur secara pribadi, saya tidak setuju dengan caranya yang tidak pemerataan. Kalau memang itu hak, sudah MOU, sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan administrasi lengkap, sudah ada mitra, ya kenapa tidak? Gitu. Nah, itu di tanggapan dari kami, mohon kiranya harapan kami adalah untuk supaya ini agak terang benderang, jangan sampai juga ada yang salah satu sudah melampaui pendapatannya, ada juga yang dirugikan. Dan lebih lagi, ini ada atas nama DPRD-nya juga, gitu kan. Indonesian Television News melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Indonesian Television News edisi hari ini. Kami harap Anda dapat menekan tombol subscribe untuk mendapatkan informasi dan berita menarik lainnya dari channel Indonesian Television News. Saya Novi Balga, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan salam Indonesia.